Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Zoom. Hari ini kita membahas satu tema yang tidak asing dalam kehidupan kita yang sering kali kita lakukan tanpa kita sadari. Dan hari ini Tuhan Yesus menasehati kita tentang peristiwa ini. Mari sebelumnya kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami mau belajar firman-Mu mengenai jangan menghakimi. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti maksud firman Tuhan, melakukannya, mengaplikasikannya, dan men-sharingkannya kepada orang lain, supaya kami sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan semakin tersebar luas, nama Tuhan semakin dipuji, dimuliakan, sehingga kami melihat betapa indahnya hidup ini, sehingga kami melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan banyak buah-buah yang kami hasilkan dalam hidup kami di dunia ini. Berkati layakan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita membahas satu tema firman Tuhan, yaitu tentang jangan menghakimi. Saya akan sharingkan PowerPoint saya. Oke, jangan menghakimi. Diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ke-6. Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-6, demikian firman Tuhan. Matius 7 ayat 1 sampai 6. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Tema hari ini adalah menghakimi. Sebelumnya kita ingin lihat dulu apa maksudnya menghakimi. Apakah maksudnya kita dalam posisi sebagai hakim dan orang-orang lain sebagai terdakwa? Rupanya kalau kita lihat dalam kamus, menghakimi itu tidak seperti itu artinya. Menghakimi itu lebih memberikan pendapat atau kesimpulan tentang. Jadi apakah itu menghakimi? Menghakimi itu adalah bentuk dari satu pendapat atau konklusi kesimpulan tentang sesuatu. Jadi lebih memberi ke arah kita memberikan pendapat atau kesimpulan. Itu yang dimaksud dengan menghakimi. Jadi dalam menghakimi itu, apakah ini hal yang baik atau hal yang buruk? Jadi kita lebih mengarah ke hal-hal yang ekstrim di sini dalam menghakimi. Jadi dari kata dasarnya, tapi lebih kita sorot ke segi ekstrimnya. Jadi menghakimi itu apakah baik atau buruk? Bagi saya, menghakimi itu adalah satu hal niat yang baik. Kalau dilakukan dengan hati yang baik dan suci. Jadi ada hati yang betul-betul tulus dan hati yang suci, yang kudus, ingin melihat ada perubahan, ingin melihat supaya orang lain lebih baik. Maka kita memberikan pandangan, penilaian, pendapat kita tentang diri seseorang, supaya dia melihat, menyadari, dan kita mau membimbing orang ini dengan kekuatan Tuhan, supaya orang ini menjadi lebih baik. Jadi menghakimi itu pada dasarnya adalah baik kalau dia lakukan dengan hati yang tulus dan kudus. Ya, jadi itu baik. Jadi saya menghakimi seorang untuk menyadarkan dia bahwa
dia ada kekurangan kelemahan dan membuat dia untuk mau berubah. Jadi tujuannya itu, ingin supaya orang lain lebih baik, menyadari kelemahannya, dan orang itu ada kerinduan, ada kemauan untuk mau berubah. Setelah diberikan kaca, yaitu penghakiman, penilaian yang kita berikan, supaya dia melihat kaca wajahnya, gambar dirinya, dan dia mau berubah. Jadi ini bentuk penghakiman yang baik, yang positif. Jadi saya ingin supaya orang lain berubah untuk menjadi lebih baik, memiliki hidup yang lebih baik. Ini maksudnya. Jadi menghakimi itu baik. Yang kedua, menghakimi itu dilakukan dengan waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Ini satu usaha yang sangat baik. Jadi melakukan dengan benar, dengan cara yang benar, dan dalam waktu yang tepat. Ya, ini sangat indah sekali. Jadi kalau seorang kondisinya siap atau enak untuk diajak bicara dan dia mau terbuka dan mau ditegur, ini kondisi yang baik. Dia kalau kondisinya sedang tidak baik, dia akan merasa dirinya dipojokkan dan diserang. Ini tentu sangat menyakitkan kalau kita melakukan penilaian atau menghakimi orang dalam kondisi seperti itu. Menghakimi itu adalah sebuah hal yang keliru, satu kesalahan yang total kalau tujuannya itu adalah untuk menghina, meremehkan, merendahkan seseorang. Janganlah kita meniup lilin seseorang supaya lilin kita lebih bersinar. Jadi jangan sekali-kali kita mencoba memadamkan lampu lilin orang lain demi untuk lampu kita, lilin kita bersinar lebih terang. Jadi jangan lakukan seperti itu. Dengan cara meremehkan, merendahkan, menghina akan diri orang lain. Dan kita melihat dalam hidup ini ada 3 jenis orang. Ada orang pertama itu orang yang sukanya menghakimi. Aktif sekali dia menghakimi orang lain. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, apapun situasi kondisinya langsung dia siap untuk menghakimi. Mungkin dia banyak kepahitan, mungkin dia seorang yang perfeksionis, jadi dia nggak betah melihat sesuatu yang bagi dia buruk, bagi dia tidak baik, bagi dia tidak normal, bagi dia tidak sempurna, bagi dia tidak pantas. Langsung ada otomatis ada niat untuk segera menghakimi orang lain. Ini orang yang aktif sekali. Dimanapun tidak kenal waktu, kapanpun dia selalu siap dengan telunjuknya untuk menilai seseorang. Dan ada juga orang yang kedua, yaitu orang yang pasif untuk menghakimi. Jadi bagi dia, saya tidak mau mengganggu hidup orang lain. Itu urusan dia, kenapa saya harus pusing? Saya tidak ingin dan saya tidak tertarik apa yang dilakukan oleh orang lain, itu bukan bagian saya tidak mau peduli, saya tidak mau mencampuri, dan saya hanya mau melihat diri saya sendiri, apakah saya sudah baik dan benar. Ini orang yang jenis yang kedua, yang pasif. Dia tidak mau tahu, dia tidak mau mencampuri urusan orang lain. Jadi ini jenis yang kedua. Ada juga jenis orang yang ketiga, orang yang suka menghakimi, orang yang suka menghakimi orang lain. Orang ini menghakimi orang yang menghakimi orang lain. Jadi dia paling sebel, paling nggak betah melihat orang yang suka menghakimi orang lain. Karena bagi dia, kamu siapa? Kok suka menghakimi orang lain? Kamu udah lihat dirimu sendiri belum? Udah ngaca belum? Kok berani-beraninya kamu menilai menghakimi orang lain? Nah ini tipe orang ketiga. Dia akan menghakimi jenis orang-orang yang mudah untuk menghakimi orang lain. Ya, dan Tuhan Yesus dalam hal ini dia banyak bicara, banyak menegur dan fokus kepada jenis orang pertama yang suka menghakimi, dan juga orang yang suka menghakimi orang yang suka main hakim sendiri. Jadi dia fokus pada orang pertama dan orang yang ketiga.
Sekarang pertanyaannya, mengapa sih orang suka menghakimi? Apa alasannya seseorang seringkali sepertinya hobi untuk menghakimi atau menilai, menjelek-jelekan orang lain karena masalah fisik yang tidak sempurna. Orang mudah sekali menghakimi orang lain kalau dia melihat fisik dari orang tertentu itu tidak sempurna. Jadi ada orang-orang fisiknya tidak sempurna, dia bisa bangga, dia bisa tampil apa adanya. Ada juga yang begitu tertutup, malu, pendiam, tidak ada percaya diri karena seringkali dihakimi oleh orang lain. Jadi ada orang-orang tertentu yang suka menghakimi kalau dia ketemu orang yang fisiknya tidak sempurna. Mungkin ada disabilitas atau perawakannya, penampilannya kurang sempurna, kurang sehat, atau kurang tampan, kurang cantik, karena dia melihat diri dia begitu gagah, begitu ganteng, begitu cantik, sehingga dia sangat mudah menunjuk orang-orang yang sangat rendah levelnya dibandingkan dirinya, khususnya untuk penampilannya atau kondisi fisiknya. Jenis orang kedua adalah orang yang menghakimi orang lain dalam segi moral. Jadi dia menganggap dirinya itu sangat bermoral tinggi dan dia mau menciptakan masyarakatnya semua bermoral yang sebaik dirinya, sehingga kalau dia melihat orang yang dirinya yang dianggap tidak bermoral, dia menganggap wah ini binatang lagi yang ada dan binatang tidak layak ada di lingkungan ini. Jadi dia samakan orang-orang yang tidak bermoral itu sebagai binatang karena dia seorang hakim yang begitu tegas dan keras kalau melihat moral, kalau dia melihat kondisi kehidupan seorang yang tidak sesuai dengan norma-norma budaya yang ada di sekelilingnya. Jadi dia akan mudah menghakimi dalam hal moralitas. Yang ketiga, orang suka menghakimi orang lain dalam hal melihat kemampuannya. Jadi kalau lihat orang yang motivasinya begitu rendah, disuruh ini mau enggak. Kayaknya orangnya males-malesan. Wah ini nggak kepake, saya nggak butuh orang-orang seperti ini. Atau melihat orang yang kurang percaya diri, ya ampun masa gini aja nggak bisa sih, ya nggak percaya diri, ini kan gampang, ya tinggal ambil keputusan, tinggal pikir, tinggal gampang sekali mikirnya, kok dia nggak bisa ya? Atau dalam hal kemampuan, ya dalam segi matematik atau dalam segi ilmu tertentu dianggap ya ampun dia nggak bisa sekali, padahal umurnya udah umur berapa, ya tapi kok nggak mampu ya. Orang lain mah IQ-nya berapa normal, dia kayaknya jauh di bawah normal akan intelektualnya. Jadi dia akan mudah menghakimi akan kecerdasan, kepintaran, motivasi, rasa percaya diri orang yang rendah, yang mudah sekali langsung dia hakimi atau dia jatuhkan, dia rendahkan. Orang mudah untuk menghakimi orang lain kalau dia melihat dalam segi sosial yang aneh. Jadi dia seorang yang sangat luas, mudah bergaul, diterima di semua lingkungan, orang suka padanya, menyanjung dia, menyukai dia, dan dia menjadi favorit dimanapun dia berada, menjadi bintang dimanapun tempat dia pergi. Dia akan sangat aneh melihat, dia akan merasa muak atau dia merasa hal yang janggal atau mungkin menjijikan kalau dia ketemu orang-orang yang berperilaku aneh, menyendiri, tidak mau bergaul atau tidak bisa bergaul, mengurung diri, tidak ada teman sekelilingnya, menutup diri, suka di rumah, nggak suka keluar. Dia akan, wah ini orang antisosial, ini orang nggak bisa bergaul, ini orang ya memang tertutup ya, nggak selevel sama kita. Jadi orang suka menghakimi kalau melihat kehidupan sosial orang-orang tertentu yang aneh, yang tidak sepadan dengan dirinya. Jadi orang-orang yang kehidupan sosialnya agak
janggal itu misalnya dia takut untuk pergi keluar, dia akan canggung untuk berbicara dengan orang lain, dia akan agak gagap atau agak gemetar atau kurang percaya diri, atau dia merasa kesulitan untuk menjalin persahabatan, suka di rumah, suka menyendiri, ya, dia takut dengan kerumunan orang banyak, dia panik kalau pergi ke acara-acara sosial, dia akan gugup sekali kalau bertemu dengan seorang baru dikenal, ya dia akan takut untuk bertanya pada seorang mengenai sesuatu, bertanya aja bagi dia itu hal yang mengerikan, menakutkan. Dan dia suka untuk berdiam diri daripada bertanya akan kebutuhan orang lain. Dia merasa dirinya diawasi orang-orang lain, jadi dia merasa kemana dia pergi dia sedang diawasi, diintai, atau dia suka menolak untuk pergi keluar. Ini ciri-ciri orang yang kehidupan sosialnya kurang baik atau kurang sempurna, ya. Dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Janganlah kamu menghakimi. Janganlah kamu menghakimi. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang menghakimi? Tuhan Yesus mengajarkan pertama, janganlah kamu menghakimi agar kamu tidak dihakimi. Kalau kamu menghakimi orang lain, maka suatu saat kamu akan dihakimi. Karena itu hati-hati, jangan mudah menghakimi, karena apa yang engkau lakukan, suatu hari engkau akan terima akibatnya. Apa yang engkau tanam, suatu hari engkau akan tabur. Waktu akan menentukan kehidupanmu yang engkau lakukan kepada orang lain, suatu hari akan menimpa dirimu. Dan itu pasti akan terjadi. Apa yang engkau tanam, pastilah engkau akan memetik hasilnya. Kedua, Tuhan mengajarkan standar ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, menghakimi akan diukurkan kepadamu. Segala jenis standar, segala jenis kriteria yang kita pakai menilai, menghakimi, melihat seorang pantas atau tidak, segala ukuran-ukuran yang kita pakai, semakin kita bengis, semakin sadis, semakin kita keras, semakin kita kasar, ukuran-ukuran standar seperti itu suatu saat akan diukurkan kembali, akan jatuh menimpa kita dengan standar-standar yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Jadi semakin kita keras menghakimi orang lain, maka suatu saat kita akan menerima hal yang sama yang menyakitkan. Ya. Yang ketiga, Tuhan mengajarkan, mengapakah kamu melihat balok di mata saudaramu, padahal mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, padahal tanpa engkau sadari ada balok di matamu sendiri. Bagaimanakah kamu bisa berkata pada saudari, marilah aku keluarkan selumbar dari matamu, padahal di matamu sendiri ada balok yang besar. Ini satu ironi yang luar biasa. Tuhan memberikan penilaian kepada orang munafik yang suka melihat kekurangan, kelemahan orang lain yang sangat kecil, mungkin satu dibanding 1 miliar ini ya, kalau kita lihat. Selumbar balok dibandingkan dengan 1 batang balok, ini satu perbandingan yang sangat mencolok. Mengapa kita melihat kekurangan orang lain padahal kekurangan diri kita begitu besar dan banyak, sehingga Tuhan berkata, ngaca lebih dulu ya, di matamu itu ada balok yang lebih besar, yang lebih banyak, yang lebih jelek dibandingkan dengan kelemahan, kekurangan, kejelekan orang lain. Yang keempat, Tuhan mengajarkan, kamu orang munafik, keluarkanlah dulu
balok yang ada di matamu, sehingga kamu bisa melihat dengan jelas. Setelah itu, kamu bisa mengatakan kepada saudaramu untuk mengeluarkan selumbar yang ada di matanya. Jadi, Tuhan mengizinkan kita untuk mengatakan atau meminta orang lain mengeluarkan selumbar asal kita sudah mengeluarkan balok yang ada di mata kita lebih dulu. Kita boleh meminta orang lain untuk melakukan ini seperti yang kita mau. Asalkan kita sendiri sudah mengeluarkan segala kelemahan, kekurangan yang mengganggu orang lain. Jadi kita sendiri harus keluarkan dulu balok, baru kita boleh meminta orang lain mengeluarkan selumbar yang ada di matanya. Jadi kita harus perhatikan ini baik-baik. Tuhan juga mengatakan, jangan memberikan hal-hal yang kudus kepada anjing-anjing. Wah, ini hal yang sadis, dan apa maksudnya ini? Memberikan hal-hal yang kudus kepada anjing-anjing. Ini hal yang mungkin agak sulit untuk dipahami. Apa maksudnya yang suci, yang kudus di sini? Jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing-anjing. Barang yang kudus di sini apa? Barang yang kudus di sini maksudnya adalah, misalkan ada seorang ingin membuka bar, kasino, toko untuk menjual ganja, ya di Amerika itu legal, tapi dia mengundang seorang hamba Tuhan untuk membuka dalam doa dan memberkati usahanya. Ini satu hal yang ironis sekali. Bagaimana mungkin bar atau tempat kasino, orang berjudi, atau menjual barang-barang terlarang, barang obat narkoba, toko narkoba, dengan meminta seorang hamba Tuhan untuk memberkati usahanya dan memimpin dalam doa supaya usahanya berkembang. Ini hal yang kudus. Bagaimana harus dilakukan kepada usaha-usaha yang tidak kudus di mata Tuhan? Usaha-usaha yang membuat orang semakin rusak, semakin jatuh dalam dosa. Atau rumah-rumah pelacuran diminta untuk ditabiskan untuk agar Tuhan berkati. Tentu ini tidak pantas. Hal-hal yang kudus tidak boleh dilakukan untuk perkara-perkara yang tidak pantas seperti ini. Atau ada orang yang meminta untuk diberkati pernikahan gaynya dengan sesama jenis, atau dengan pejina yang sudah hamil untuk diberkati pernikahan kudusnya. Ini tentu hal yang sangat ironis sekali, karena pernikahan itu hal yang sangat sakral, sangat kudus di mata Tuhan. Bagaimana itu bisa dilakukan untuk pasangan yang sesama jenis yang di mata Tuhan ini hal yang tidak kudus, tidak layak, atau melakukan penginjilan, membagi-bagikan traktat Alkitab kepada agama tertentu yang ekstrim. Tentu waktu kita melakukan penginjilan ini akan menjadi bahan tertawaan, olokan, dihina, dan bahkan mungkin bisa dibunuh saat itu juga. Karena apa? Itu daerah yang sangat rawan, sangat ekstrim, karena mereka percaya akan agamanya dan tidak bisa digoyahkan. Dan Tuhan sebetulnya mengajarkan kalau engkau pergi ke satu tempat dan orang menolak kita masuk ke daerah itu, kebaskanlah debu dari kakimu dan tinggalkanlah tempat itu. Karena ini perkara kudus yang kita mau sharingkan, namun mereka tolak, maka tinggalkanlah tempat itu. Tidak pantas hal yang kudus, yaitu kebenaran firman Tuhan, keselamatan dalam Kristus, penginjilan, membagikan Alkitab, diberikan kepada orang-orang yang sangat jelas menolak, melawan akan Kristus, dan bahkan sampai merobek-robek atau bisa membunuh hamba-hamba Tuhan yang coba masuk ke daerah tersebut. Jangan memberikan hal-hal yang kudus kepada anjing-anjing.
Siapakah anjing-anjing di sini? Anjing-anjing di sini kalau kita melihat dalam Amsal 26 ayat yang ke-11, itu dikatakan seperti anjing yang kembali lagi ke muntahnya. Demikian juga seorang yang bodoh mengulangi lagi kebodohannya. Jadi anjing ini diparalelkan dengan orang yang bodoh. Jadi di sini berarti anjing itu adalah orang-orang yang tidak bisa diajar. Orang-orang yang tidak masuk, kalau diajar apapun, dia tidak bisa terima, dia selalu menolak, menentang, bahkan siap untuk menerkam orang-orang yang coba untuk mengganggu dirinya. Karena memang dia tidak bisa diajar, dia sudah pintunya tertutup keras, hatinya keras, tidak bisa diubah, dan orang seperti ini tidak pantas untuk menerima hal-hal yang kudus. Jadi anjing di sini juga adalah tadi saya sudah singgung tentang agama-agama ekstrim yang jelas-jelas menolak, melawan, menghina, menghujat Kristus, mengatakan Kristus dengan berbagai hal-hal yang sangat-sangat menghinanya dan merendahkannya. Dia tidak pantas untuk menerima hal-hal yang kudus ini. Ya, saya tidak sebutkan jenis agama-agama apa yang begitu fundamentalis, bahkan siap untuk memancung kepala pendeta-pendeta, pastor, atau misionaris yang coba masuk ke daerahnya, dan tentu Injil tidak pantas disebarkan di daerah tersebut. Namun kita harus hati-hati. Tolong hati-hati dalam hal ini, karena di sisi lain, dikatakan jangan berikan barang-barang yang kudus kepada anjing-anjing. Namun di sisi lain, Tuhan Yesus mengingatkan dalam Matius 15 ayat 22-28, di mana saat itu dia bicara tentang perempuan Kanaan, yang di mana saat itu sedang mendengarkan firman dan memohon Tuhan Yesus untuk menolong anak perempuannya yang diganggu oleh roh jahat. Kemudian Tuhan Yesus berkata tidak pantas memberikan roti yang disediakan buat anak-anak Allah untuk diberikan kepada anjing-anjing. Tetapi ayat yang ke-27, ini hal yang indah sekali. Perhatikan ayat 27, tapi perempuan itu berkata, ya Tuhan, anjing-anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi ada jenis-jenis anjing tertentu yang memang pantas untuk diberikan berita anugerah hal-hal yang kudus. Walaupun dia hanya dapat sisa-sisa, dia pantas untuk menerima hal-hal yang kudus. Karena ini jenis yang sangat berbeda dibandingkan jenis anjing yang lain. Ini anjing yang bagus, ini anjing yang bisa diarahkan, anjing yang siap dibentuk, anjing yang siap untuk pekerjaan Tuhan, siap untuk dipanen buat pekerjaan Tuhan. Jadi ada jenis anjing-anjing tertentu yang memang siap untuk digarap untuk tuaian besar bagi kerajaan Allah. Apa maksudnya? Jangan lemparkan mutiaramu kepada babi-babi. Nah, ini kita belajar lagi tentang mutiara dan babi-babi. Mutiara-mutiara di sini adalah kekayaan surgawi ataupun dan anugerah Allah dan kesuciannya. Jadi hal-hal mengenai kerajaan surgawi, kekayaannya dan anugerah keselamatan dan kesuciannya, itu jangan diberikan kepada babi-babi. Apa maksudnya babi-babi di sini? Babi-babi di sini adalah orang yang tidak mau peduli tentang Tuhan, bahkan menolak dan melawan Tuhan. Bukan hanya dia tidak mau peduli, tidak mau tahu, dia menolak, tapi juga melawan dan bahkan siap untuk membunuh orang-orang yang coba untuk memberitakan berita sukacita kepada dirinya. Karena bagi dia tidak percaya adanya Tuhan dan dia tidak butuh Yesus sebagai tujuan hidupnya. Jadi ini yang maksud dengan babi-babi ya. Jadi bahkan 2 Petrus 2 ayat 22 berkata, seperti anjing yang kembali lagi ke muntahnya,
Demikian juga babi yang kembali lagi ke kubangannya. Jadi memang kalau tabiat babi itu dia suka dengan hal yang kotor, yang jorok, dibersihin apapun hasilnya tidak ada, karena memang dia punya karakter mentalitas yang suka untuk yang najis, yang kotor, yang jorok. Saya ingat cerita ada seorang anak gadis, seorang pemudi, dia punya kebiasaan untuk memelihara seekor anak babi. Jadi mungkin dia beli di salah satu kawannya seekor babi kecil yang masih merah, ya masih lucu ya. Jadi ya mungkin baru umur 1-2 bulan. Dia pelihara baik-baik, dia mandikan, dia kasih makan yang terbaik, bahkan dia rela babi itu untuk tidur di ranjangnya. Dia jaga baik-baik bayi itu sehingga bayi itu bertumbuh semakin besar dan berat badannya pun semakin besar, ya. Nah, semakin bertambah. Dan kemanapun dia pergi, dia bawa anak babi ini dan orang-orang memujinya. Orang-orang melihat hal yang lucu karena apa? Babi ini buntutnya itu suka goyang-goyang sehingga orang ini lucu sekali, sangat 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 menarik ya, sangat lucu, sangat bagus dan imut-imut membuat orang-orang gemes melihat anak babi ini. Nah, dan suatu saat pemudi ini dia dapat kabar, dapat berita ada reuni dan temannya mengundang dia untuk datang ke tempatnya. Jadi ada teman sekolah dia mengundangnya untuk datang ke tempatnya, ke tempat temannya ini. Jadi dia lihat, wah alamatnya rupanya di pinggiran kota. Dan dia bilang, oke baik, saya akan datang ke tempatmu. Ya, udah lama kita nggak ketemu, kita reunian ya. Nah, kemudian pemudi ini pun pergi dan tentu dia bawa anak babinya dan dia naik kereta ya. Dan orang-orang dalam kereta lihat, ih lucu sekali, wangi lagi anak babi ini karena dikasih parfum, dikasih makan yang enak, ya, yang bergizi sehingga gemuk dan menggemaskan akan orang-orang yang melihat anak babi ini. Setelah sampai di tempat kawannya, dia baru menyadari, oh kawannya juga pelihara babi. Rupanya babinya banyak dan jenis babinya adalah babi potong. Ya, jadi babi itu ada di satu kandang yang luas, yang besar, dan peternakan babi itu dari jauh pun sudah kecium sangat baunya nggak ketulungan, sangat jorok. Dan apa yang terjadi ketika pemudi ini jalan dengan anak babi ini melihat, wah di sana ada rekan-rekannya sebangsa setanah air sama-sama babi gitu ya. Jadi langsung tanpa diduga dia berontak dari genggaman si anak gadis ini, sehingga dia lari-lari anak babi ini menuju ke kumpulan babi-babi yang lain dan dia masuk dalam peternakan dan dia menceburkan dirinya ke dalam kubangan di mana kotoran babi, makanan babi bercampur jadi satu dan begitu baunya dan begitu joroknya dan di situ dia nikmati mandi kubangan air kotor itu dengan babi-babi yang lain. Dan apa yang terjadi, pemudi ini melihat anak babi piaraannya yang dia sayangi, yang dia kasih itu, ya dia berkata, namanya babi toh babi juga ya. Walaupun udah dibersihin, disampo, dikasih parfum yang mahal, dikasih makanan enak, tapi tetap maunya tuh yang jorok-jorok, yang kotor, dan semua usaha saya sia-sia karena dia sudah sama dengan jenis babi lain, babi potong yang tidak ada lagi nilainya buat saya. Inilah tabiat karakter babi. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus katakan bahwa jangan berikan barang-barang yang kudus kepada anjing-anjing atau jangan lemparkan mutiaramu kepada babi-babi. Karena apa? Mereka akan menginjak-injaknya dan suatu saat mereka akan menerkam engkau. Mereka akan menghancurkan, mereka akan membunuh engkau.
mencabik-cabik engkau menjadi pecahan-pecahan, ya, menjadi kepingan-kepingan. Jadi hati-hati betapa nistanya kondisi babi dan anjing-anjing ini jenis-jenis orang yang memang tidak bisa diubah, yang tidak bisa lagi dirubahkan untuk menjadi lebih baik, dan begitu keras hatinya, sudah sangat tertutup dan tidak bisa menerima akan hal-hal yang kudus, hal-hal yang bernilai, hal-hal yang mahal, berkenan dengan kekekalan, keselamatan, kerajaan surga yang disediakan bagi dirinya. Mari kita lakukan firman Tuhan, jangan mudah menghakimi, karena tugas menghakimi itu adalah tugasnya Tuhan. Dan biar kita menjadi berkat, menolong orang-orang yang ada sekitar kita, agar mereka datang semakin dekat dan semakin dikasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita, masuk dalam doa. Tuhan, tolong bantu kami, agar kami tidak mudah untuk menghakimi, karena kami dicipta bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membimbing, menasehati orang-orang lain, agar mereka kembali kepada Engkau, agar mereka memperoleh hidup yang kekal, agar mereka merasakan, mengalami hidup berkelimpahan di dalam Engkau. Berkati layakan setiap pendengar dari pengajaran ini, Tuhan, supaya kami boleh melihat akan makna pengajaran menghakimi ini, supaya ada kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh kasih, harmoni di lingkungan keluarga ataupun lingkungan dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih, berkati setiap pendengar yang sudah menonton dan menyaksikan akan pengajaran ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.